Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali dalam majelis spesial kajian Riyadhus Shalihin yang dipersembahkan secara khusus oleh Mekatur Umroh Haji and Travel pilihan kita semuanya. Mengawali sesi pada kali ini, kita akan membaca satu hadis yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la Shaddad bin Aus, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kayyisu wal kayyis bima'na al-aqil. Orang yang berakal, orang yang berbudi unggul, mandana nafsahu, yaitu orang yang menghitung-hitung, mereview, melakukan kalkulasi atas dirinya. Apakah hari ini sudah berapa banyak kebaikan yang kami lakukan? Apakah hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Apakah ada perbuatan kemarin yang semestinya tidak kita lakukan dan oleh karenanya maka hari ini harus kita tinggalkan? Itulah orang yang baik. Sebab orang yang baik selalu yas'a ilal afdal. Dalam segala situasi dari waktu ke waktu berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Semakin tua usianya, semakin bertambah umurnya, semakin baik pribadinya. Semakin tinggi kedudukan jabatan dan karirnya, semakin baik kemanfaatannya. Semakin banyak ilmu yang didapatkan, semakin banyak pula kemanfaatan yang ditebarkan. Inilah makna daripada mandana nafsahu. Dengan demikian orang yang baik, dia tidak hanya berpikir tentang kebaikan dirinya, tetapi juga berpikir tentang kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Orang yang akil bukan hanya berpikir bagaimana supaya tidak menzalimi diri sendiri, tetapi juga tidak mendalimi orang lain. Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang baik hatian
pikirannya adalah orang yang selalu berpikir melakukan perbuatan efek jangka panjangnya. Yang dipikir bukan hanya kesenangan kekiniannya, kebahagiaan kedisiniannya, tetapi juga efek yang ditimbulkan selepas hari ini. Efek impact yang ditimbulkan selepas kehidupan ini. Wa amila lima ba'dal maut. Dengan demikian orang yang baik, pikiran dan logikanya adalah berpikir jangka panjang. Bagaimana nanti saya selepas kewafatan? Bagaimana nanti saya di alam baka? Bagaimana nanti saya di barzah? Bagaimana saya meniti titian siratal mustaqim? Bagaimana saya selepas dunia berakhir? Wal ajizu, adapun orang yang lemah, man adba'a nafsahu hawaha, orang yang lemah, bukan orang yang lemah fisiknya, bukan orang yang lemah analisanya, tetapi orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan amarahnya. Dengan demikian orang yang kuat, bukan orang yang selalu memperturutkan obsesi dan ambisinya, bukan orang yang selalu melampiaskan amarah dan kemarahannya, tetapi adalah orang yang mampu menjaga, memetalisir, dan memanage. Orang yang lemah, tidak ada orang yang paling lemah melebihi orang yang menuruti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan berharap kepada Allah tanpa disertai usaha. Dia mengharap Allah mencintainya, tetapi ia justru bermaksiat kepadanya. Ia berharap Allah meridhoinya, tetapi justru ia melakukan perbuatan yang dapat menghadirkan kemurkaannya. Sahabat Mekatur, kita berharap kita menjadi pribadi yang selalu berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menghindari kesalahan-kesalahan. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan topik-topik menarik terkait dengan muraqabatullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan malam terakhir, malam tanggal 29 Ramadan, ya, subuh hari. Dan ini keutamaannya sangat-sangat banyak sekali. Pertama, ini merupakan malam jaizah, malam penghargaan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan penghargaan, akan memberikan sesuatu yang sangat-sangat indah kepada mereka yang melaksanakan puasa dengan baik. Mereka menjaga, ya, larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan perintah-perintahnya selama di bulan Ramadan. Malam ini merupakan malam ampunan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan memberikan ampunan seluas-luasnya kepada mereka yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, ini merupakan malam pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala sebanyak-banyaknya. Ya, kita berharap mudah-mudahan, ya, di malam, ya, terakhir ini kita mendapatkan 3 keutamaan tersebut. Dan kemudian nanti malam, pas malam Idul Fitri, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, "Walitukabbirullah ala mahadakum, walitukabbirullah ala mahadakum, walitukabbirullah ala mahadakum." Ya, jadi agar hendaknya memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan-Ramadan berikutnya, sehingga kami bisa menikmati hidangan, sehingga kami bisa melaksanakan, ya, apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan ini dengan baik, dan berharap agar kita semua menjadi manusia yang bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kami tim Mekatur telah melaksanakan salat Id bersama di pelataran Masjidil Haram. Dan dapat kita dengarkan bersama, saat ini Syekh atau Imam Sudais masih melangsungkan khutbah Idnya, karena pagi ini, ya, tepat 1 Syawal pada tanggal 30 Maret 2025. Perlu diketahui bahwa tadi malam, ya, sebelum ditentukannya Idul Fitri, itu kita dapat mengetahui bahwasanya malam tersebut telah ditentukan. Itu ada sebuah lampu yang dinyalakan di atas tower Zam-Zam yang menandakan bahwa hari tersebut adalah Id. Dan alhamdulillah hari ini dapat kita rasakan bersama bahwasanya euforia dari Id itu sangat nikmat sekali, sangat dirasakan oleh para jamaah. Alhamdulillah. Baik, kami perwakilan dari tim Mekatur ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Saya Harun Basalama melaporkan dari Tanah Haram Makkah Al Mukarramah. Syukran, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Mekatur, kita kembali lagi pada sesi kali ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i. Sebahagian dari bagusnya Islam seseorang. Salah satu di antara tanda kemuliaan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi. Kemampuan ia meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat baginya. Sahabat Mekatur, orang yang berakal berbudi baik adalah orang yang selalu berpikir
apakah pekerjaan yang ia lakukan bermanfaat bagi dirinya atau sebaliknya. Langkah yang ia ambil, apakah langkah yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan masa depannya atau sebaliknya. Orang yang mulia di hadapan Tuhan adalah orang yang berusaha sekuat tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya. Adapun ucapan yang tidak bermanfaat, pikiran yang tidak bermanfaat, perbuatan yang tidak bermanfaat, ia akan berusaha untuk menjauhinya. Dalam konteks modern mungkin ini yang disebut dengan efisiensi. Efisiensi bukan bermakna kita meninggalkan sesuatu yang sangat penting. Tetapi efisiensi adalah tidak membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak penting. Harta yang dimiliki justru digunakan untuk menopang, mensupport amal-amal penting, kegiatan-kegiatan penting, dan proyek-proyek yang mendapatkan kemanfaatan. Orang yang bisa meninggalkan hal yang tidak penting akan memiliki produktivitas kepada hal yang penting. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa orang yang bisa meninggalkan perkara yang mubah, diharapkan energinya bisa digunakan untuk yang wajib. Umar mengatakan, nahnu kaumun, kami adalah satu kaum. Nada'a tis'ata aksyaran minal mubah, meninggalkan 9 perkara yang mubah, makhafata'an naqa'a fil haram, karena takut yang mubah itu apabila kita lakukan jatuh kepada yang haram. Dengan demikian, kalau yang mubah saja ditinggalkan karena takut jatuh kepada yang haram, maka apalagi yang haram, maka apalagi yang makruh. Dan orang mukmin selalu dekat dengan kemanfaatan. Kemanfaatan bagi diri, keluarga, dan orang lain. Kemanfaatan untuk masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Sahabat Mekatur, kemanfaatan seseorang itu akan menentukan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di hari kiamat, seseorang akan berbangga karena ternyata keselamatannya pada hari ini dikarenakan ia melakukan hal-hal yang bermanfaat. Sementara ketergantungannya kepada orang lain, berharapnya kepada pihak yang lain, semuanya tidak akan bermanfaat. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Pada hari itu, setiap jiwa akan berpikir tentang keselamatan dirinya sendiri. Dia tidak lagi berharap dari orang lain. Kenapa? Karena orang lain pun juga hanya berpikir tentang dirinya. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Orang akan lari daripada orang tuanya, ibu ayahnya, anak kawannya, istri dan juga keturunannya. Kenapa? Yauma idzin, pada hari itu semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Dan oleh karenanya maka sejak di dunia, marilah kita menyibukkan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan masyarakat kita, serta meninggalkan semua perkara yang tidak menambah keimanan kita, tidak menambah ketakwaan kita, tidak menambah ilmu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan sesi-sesi lain yang sangat bermanfaat di link dan media Mekatur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safana Firasyanur dari Solo. Pesan-kesan ibadah umroh sama Mekatur dari hotelnya, alhamdulillah dapat yang dekat sama masjid. Jadi bisa bolak-balik masjid nggak capek, nyaman. Kemudian juga untuk makanannya mulai dari di hotel, kemudian cateringnya juga cocok sesuai sama lidah orang Indonesia. Terus untuk itinerary segala macam semua dibikin on time, jadi nggak ada molor-molor, nggak ada kecapean segala macam. Pokoknya Mekatur keren banget.